Perekonomian Indonesia. Mau tahu tentang perkembangan ekonomi Indonesia, tapi bingung mau melihat perkembangan perekonomiannya dari mana? Yuk mari kita awali dari pengenalan tentang pengertian dari perkembangan ekonomi itu sendiri. Perkembangan ekonomi adalah ukuran kinerja perekonomian suatu negara untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi warga negara. Nah, di sini terdapat 2 poin yang bisa kita lihat dari pengertian ini, yaitu perekonomian makro untuk melihat tingkat kesejahteraan warga negara. Perekonomian makro itu sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu PDB, kestabilan ekonomi, dan ketenagakerjaan. PDB itu sendiri memiliki beberapa indikator, yaitu yang pertama PDB dari sisi produksi, yang kedua PDB dari sisi pengeluaran, dan yang ketiga nilai PDB per kapita, dan yang keempat proporsi kontribusi pertumbuhan ekonomi spasial. Diagram berikutnya, kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2011 hingga tahun 2020, di mana pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mengalami sedikit penurunan. Akan tetapi pada tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali naik hingga pada tahun 2019, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi Indonesia anjlok pada tahun 2020. Nah, berikutnya kita masuk ke PDB dari sisi lapangan usaha, di mana berbagai sektor mengalami penurunan pada tahun 2020. Namun, sektor informasi dan komunikasi justru mengalami pertumbuhan. Diagram berikutnya, PDB dari sisi lapangan usaha menunjukkan bahwa sektor lain mengalami penurunan di tahun 2020. Bahkan akomodasi, makanan, dan minuman mencapai minus 10,22%. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami peningkatan di tahun 2020, namun sektor lain mengalami penurunan. Oke, berikutnya kita akan melihat PDB dari sisi pengeluaran atau bagian pengeluaran. Dari diagram berikut, sektor pembentukan modal, ekspor, bahkan impor mengalami penurunan hingga mencapai minus, dan penurunan terbesar yaitu terdapat pada sektor impor yang mencapai minus 14,71%. Diagram berikutnya menunjukkan sektor pengeluaran konsumsi pemerintah tidak mengalami penurunan hingga mencapai minus di tahun 2020, tidak seperti sektor lainnya yang mencapai minus di tahun 2020. Indikator PDB berikutnya, kita akan melihat indikator dari proporsi kontribusi pertumbuhan ekonomi spasial. Berikut proporsi kontribusi pertumbuhan ekonomi spasial tahun 2019. Dari infografis ini, kita bisa melihat bahwa struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2019 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB, yaitu sebesar 59%. Berikutnya proporsi kontribusi pertumbuhan ekonomi spasial tahun 2020. Dari infografis berikut, struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2020 juga masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB sebesar 58,75%. Kontribusi tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2019. Berikutnya kita akan melihat tentang pendapatan per kapita Indonesia. Apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut.
Pendapatan per kapita sering digunakan untuk mengukur kemakmuran sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapita, negara tersebut akan dinilai semakin makmur. Nah, setelah mengetahui apa itu pendapatan per kapita, mari kita melihat diagram berikut. Pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 56,9%. Penurunan pendapatan per kapita tahun 2020 di Indonesia disebabkan oleh COVID-19, sehingga menyebabkan PDB di berbagai sektor menurun. Dengan penurunan pendapatan per kapita tersebut bisa menjadi sebuah indikasi yang menunjukkan bahwa kesejahteraan warga Indonesia juga ikut menurun. Kita telah membahas perbandingan antara tahun 2019 dan tahun 2020 di berbagai bagian dari indikator PDB. Lalu bagaimana dengan tahun 2021? Yuk mari kita simak. Berdasarkan prediksi dari IMF dan survei dari OECD, Indonesia akan mengalami pemulihan PDB di tahun 2021, yaitu sebesar 4,8 hingga 4,9%. Sementara perkiraan dari BI, perkiraan peningkatan dan pertumbuhan terhadap PDB dari sisi pengeluaran pada bagian PMTB akan meningkat dari 3,8 hingga 4,8%. Lalu kinerja konsumsi pemerintah akan meningkat sebesar 4,9 hingga 5,9%. Perkiraan peningkatan kinerja ekspor juga diperkirakan meningkat sebesar 4,5 hingga 5,5%, dan impor sebesar 3,3 hingga 4,3%. Oke, berikutnya PDB dari sisi lapangan usaha. Di beberapa sektor lapangan usaha diperkirakan akan tetap tumbuh tinggi, seperti sektor informasi dan komunikasi, lalu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kinerja PDB dari sisi lapangan usaha terkait pertanian dan pertambangan juga akan membaik karena ditopang oleh pemulihan ekonomi global dan harga komoditas yang akan naik. Kinerja PDB dari sisi lapangan usaha di sektor lain juga akan diperkirakan tumbuh seiring dengan peningkatan permintaan domestik di tahun 2021. Setelah pembahasan tentang PDB, perekonomian makro berikutnya yang akan dibahas adalah stabilitas perekonomian Indonesia. Yang pertama, tahun 2019. Pada kuartal pertama tahun 2019, PDB real Indonesia tetap stabil di tingkat 5,1%. Pertumbuhan PDB ekonomi Indonesia di tahun 2019 tetap bertahan di kisaran 4,9 hingga 5,3% hingga mendekati akhir tahun. Lalu berikutnya tahun 2020. Pada kuartal pertama tahun 2020, PDB real Indonesia diperkirakan bisa mencapai kisaran 5,3% year on year. Namun, akibat dari pandemi COVID-19, perekonomian Indonesia turun drastis bahkan hingga mencapai minus 1,7%. Dan di tahun 2021, pemerintah serta lembaga-lembaga internasional memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 akan membaik dengan pertumbuhan sebesar 4,5 hingga 5,5%, dengan catatan tidak terjadi second wave atau gelombang kedua, lalu proses vaksinasi yang berjalan lancar. Kita telah membahas perekonomian makro di bagian PDB. Lalu berikutnya, perekonomian makro di bagian stabilitas ekonomi. Dan sekarang kita akan membahas perekonomian makro di bagian ketenaga kerjaan. Data berikut pada tahun 2019 menunjukkan lapangan pekerjaan
dengan rata-rata upah tertinggi dan upah terendah. Lalu berikutnya rata-rata upah buruh per bulannya itu sebesar 2,91 juta rupiah per bulan dari lulusan SD hingga lulusan universitas dan juga menurut jenis kelamin. Lalu tingkat pengangguran terbuka atau TPT berdasarkan tingkat pendidikan, di mana lulusan SMK menempati posisi paling tinggi. Lalu penduduk yang bekerja menurut jam kerja, di mana 28,80% bekerja pada waktu dengan pembagian 22,45% bekerja pada waktu dan 6,43% merupakan pengangguran. Lalu berikutnya data ketenagakerjaan tahun 2020. Berikutnya data dari Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan lapangan pekerjaan dengan rata-rata upah tertinggi dan lapangan pekerjaan dengan rata-rata upah terendah, yaitu sebesar 1,71 juta rupiah. Berikutnya, tingkat pengangguran terbuka laki-laki dan tingkat pengangguran terbuka perkotaan yang mengalami peningkatan yang cukup tinggi di tahun 2020, di mana TPT laki-laki mencapai 7,46% dan TPT perkotaan mencapai 8,98%. Nah, demikian pembahasan sederhana dan singkat tentang perekonomian Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.